di kantor polisi di mana seorang petugas memanggil Soryong, mengingatkannya bahwa dia menyebutkan suaminya mulai berperilaku aneh semalam. Dia bertanya apakah dia bisa menjelaskan apa yang tampak aneh tentang suaminya, dan apakah dia bisa menjelaskan lebih lanjut. Setelah berhenti sejenak, Soryong gagap untuk mengatakan di tempat tidur sambil mengernyitkan dahi dengan darah tersebar di pakaiannya dia. Ingat bahwa dalam 2 tahun pernikahan mereka, dia tidak pernah begitu basah kuyup oleh keringat saat mereka melakukannya bersama. Yakin bahwa suaminya telah kehilangan akal. Dia teringat bagaimana suaminya mendekat. Saat dia mencoba memanggil namanya, dia berpikir tentang bagaimana dia selalu perhatian dan lembut terhadapnya, terutama karena dia tidak bisa melihat dia memintanya untuk menunggu. Tetapi Kim Hyun menolak. Dengan mengatakan tidak ada waktu, Soryong memohon setidaknya 1 momen untuk bernapas. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang pria yang dulunya begitu tenang dan terkendali, bahkan saat berintimasi bisa tiba-tiba berubah seperti ini. Dia teringat. Dia membisikkan bahwa untuk tanda itu bertahan, itu harus menyakitkan. Soryong mempertanyakan apa maksudnya. Tetapi sebelum dia bisa berkata lebih banyak, dia menciumnya dengan kasar. Lidahnya menjelajahi dalam dirinya. Dia mendengar dia berkata bahwa dia tidak boleh melakukan hal seperti ini dengan orang lain. Dia bingung bertanya apa maksudnya Kim Hyun. Mengumpat pelan memohon lembut agar Soryong merawatnya hanya untuk malam itu. Hanya untuk saat itu keesokan harinya. Saat Kim Hyun bersiap untuk pergi ke kantor Soryong, menyebutkan bahwa seseorang tampaknya sedang pindah Kim Hyun. Menjawab bahwa keadaan telah kacau belakangan ini. Dan bertanya apakah suara itu mengganggunya. Dia membantahnya mengatakan bahwa dia hanya penasaran dan dia dekat dengan tetangga mereka dan ingin tahu siapa yang pergi. Kim Hyun memberitahunya bahwa itu akan segera tenang untuk menarik perhatiannya dia. Dengan lembut bertanya, apakah dia baik-baik saja, mengakui bahwa dia mungkin terlalu kasar semalam. Soryong memberitahunya bahwa dia telah mengejutkannya. Mengingat bahwa dia telah bersumpah, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dia mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya dia menyadari betapa melelahkannya dan menyakitkan hal seperti itu bisa terjadi. Setelah berhenti sejenak, dia sedikit mendorongnya menjauh, menyarankan mereka membicarakannya nanti setelah bekerja. Kim Hyun mengangguk tetapi tiba-tiba ragu, seolah merasakan sesuatu. Dia memanggil namanya dengan lembut dalam keheningan yang aneh dan berat. Soryong merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, seolah-olah dia telah melakukan kontak mata dengan suaminya meskipun dia buta. Dia bisa merasakan bahwa suaminya tidak tersenyum. Dia berkata, dia akan pergi dan pergi dengan tenang. Soryong ingin menghentikannya dan bertanya, ada apa? Tetapi kata-kata tidak pernah keluar. Dia ingat nasihat dokter bahwa berpikir berlebihan. Setiap hal kecil bisa menjadi tanda buruk, namun dia tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyamannya. Seiring berjalannya waktu, tengah malam tiba, tetapi Kim Hyun masih belum pulang ke rumah. Soryong merasa cemas mengingat bagaimana dia selalu pulang kerja tepat pada pukul 7 Sondro. Tidak pernah terlambat 1 menit pun, tidak pernah melanggar rutinitas. Dia adalah tipe pria yang tidak akan pernah meninggalkannya. Sendirian terlalu lama, mengetahui bahwa dia tidak bisa melihat, tetapi malam itu dia tidak merespon. Setiap kali dia menelepon pesan dari operator telepon, mengulang bahwa nomor tersebut tidak tersedia atau dibatasi. Pikirannya berputar saat dia mencoba menenangkan dirinya, bahwa pasti ada alasan. Namun pikiran-pikiran itu terjerat dalam ketakutan. Semakin lama dia menunggu, semakin berbahaya rasa hening itu terasa. Dia menelepon lagi dan lagi. Tetapi tidak ada jawaban. Frustrasi, dia mengumpat pelan, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kepanikan dia secara tidak sengaja memotong jarinya, meninggalkan darah yang tersebar di sekelilingnya. Ketakutannya menguasainya saat 2 kata mengerikan bergema di kepalanya, suami, hilang, sekarang berdiri di dalam kantor polisi. Dia merasa lemah saat petugas membersihkan tenggorokannya dan menjelaskan bahwa laporan orang hilang tidak bisa diajukan sampai setidaknya 24 jam berlalu. Sejak kontak terakhir, dia menambahkan bahwa mereka tidak bisa mengambil tindakan segera, kecuali ada bukti kejahatan gagap. Soryong bertanya apa maksudnya dengan itu. Petugas menjawab dengan tenang bahwa kejahatan misalnya bisa terjadi ketika seseorang mencoba menyamarkan serangan sebagai hilangnya orang, dan bahwa dia harus jujur kepada mereka. Dia memeriksa dirinya dengan seksama saat dia memperhatikan pisau di tangannya dan darah yang tersebar di pakaiannya. Nada suaranya menjadi tegas saat dia mempertanyakan darah siapa itu. Setelah hening yang panjang dia berkata pelan bahwa jika dia memberitahunya darah itu milik suaminya, apakah kita akan menemukannya terlebih dahulu kali pertama? Soryong bertemu suaminya, Kim Hyun. Dia baru saja berusia 24 tahun. Dia memperkenalkan dirinya dengan sopan menjelaskan bahwa dia bukan bos, tetapi hanya seorang karyawan perusahaan karena bosnya keluar sebentar. Itu sekitar waktu ketika dia pertama kali mengetahui bahwa ada masalah dengan retina. Sehatnya sebelumnya, penglihatannya mulai memudar secara bertahap, meninggalkannya ketakutan dan tidak pasti tentang masa depannya. Selama pertemuan mereka, Kim Hyun membantunya dengan menyerahkan tongkat yang terjatuh. Nada suaranya tenang,
Gerakannya hati-hati, seolah-olah dia sudah mengerti betapa rapuhnya kepercayaan dirinya. Dia bertanya apakah dia bisa tinggal sebentar sampai hujan. Di luar, Soryong berpikir bahwa itu hanyalah pertemuan pertama yang biasa, sesuatu yang akan berlalu tanpa makna. Namun saat dia duduk di sana, dia terus mempertanyakan, mengapa dia harus hidup bergantung pada tongkat? Mengapa nasibnya begitu kejam terhadapnya? Dia selalu diberitahu untuk hidup dengan baik, jadi dia hidup dengan baik. Dia telah bekerja keras, bahkan mengambil pekerjaan sebagai pengasuh sesuatu yang jauh dari apa yang pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Meskipun begitu, dia bertanya-tanya mengapa dia harus menanggung nasib buruk seperti itu. Mengapa hidupnya mengambil jalan ini dalam momen frustrasi yang tenang. Kim Hyun telah meminta diri sejenak, lalu kembali membawa secangkir kopi. Dia berkata lembut, bahwa dia terlihat kedinginan dan menawarkannya dengan senyuman lembut. Soryong tetap diam, tidak yakin bagaimana harus merespons untuk sesaat dalam dunia yang telah kehilangan semua cahayanya. Rasanya seolah kehangatan samar kembali. Suara-suaranya kebaikan dalam nada suaranya, dan cara dia menjulurkan tangan kepadanya, semua membuatnya merasa seolah cahaya telah menyentuhnya lagi. Ketika dia memegang tangannya, dia tidak menarik diri di masa kini. Soryong berdiri membeku di depan petugas, tidak mampu memproses apa yang baru saja dia dengar. Petugas memberitahunya bahwa di villa ini satu-satunya rumah yang dihuni adalah miliknya, dan bahwa semua rumah lainnya kosong. Tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Dia bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Soryong mengutuk dalam ketidakpercayaan, mengatakan bahwa dia pasti menyapa tetangganya setiap kali dia lewat, dan bersikeras bahwa pasti ada kesalahan. Petugas menggelengkan kepala, menjelaskan bahwa tidak ada penduduk lain, dan bertanya tentang jenis sapaan yang dia maksud sebelum dia bisa merespons. Petugas lain menyela memanggil detektif. Dia berkata bahwa dia baru saja menerima panggilan dari kantor. Tidak ada catatan tentang siapapun bernama Kim Hyun dalam registri penduduk. Soryong merasa seolah seluruh tubuhnya berubah menjadi batu saat pikirannya kosong. Beberapa hari kemudian dia mendapati dirinya di gereja. Sudah sebulan sejak suaminya menghilang, dan kekosongan di hatinya hanya semakin berat. Dia telah memohon kepada para detektif berulang kali untuk melanjutkan pencarian, tetapi mereka menolak. Salah satu dari mereka menjepitnya dengan lembut, memberitahunya untuk mengumpulkan dirinya, menjelaskan bahwa simpati untuknya hanya bisa sampai sejauh itu. Dia berkata bahwa jika dia terus muncul seperti ini, mereka mungkin harus menahannya karena menghalangi tugas resmi. Soryong memohon untuk satu penyelidikan terakhir, bersikeras bahwa pasti ada kesalahan. Tetapi detektif itu menolak lagi. Dia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada jejak yang tersisa dalam sistem dan bertanya apa yang seharusnya mereka selidiki ketika tidak ada yang ada. Soryong meninggikan suaranya, bersikeras bahwa mungkin suaminya telah menjadi target organisasi kriminal, dan itulah sebabnya dia menghilang tanpa jejak. Tetapi detektif itu mengabaikan. Klaim tersebut mengingatkannya bahwa dalam laporan awalnya, dia mengatakan bahwa dia tertutup darah suaminya. Dia memperingatkan bahwa jika dia ingin mereka membuka kembali kasus tersebut, dia mungkin akan mendapatkan masalah sendiri karena berbohong dalam catatan bukanlah hal sepele. Soryong berteriak melalui air mata, mengatakan bahwa dia tidak mengalami kerugian finansial, jadi apa yang mungkin didapatnya dengan menipunya? Detektif itu dengan tenang menjawab bahwa hanya pria yang melarikan diri yang tahu kebenarannya. Dia bertanya apakah dia tidak setuju. Saat ini Soryong berdiri di sudut gereja terlarut dalam pikiran keheningan. Di sekelilingnya terasa menyesakkan, sampai pendeta masuk dan memanggilnya, menyebutkan bahwa wajahnya terlihat pucat. Dia mendorongnya untuk duduk dan beristirahat sejenak. Soryong mengucapkan terima kasih dengan sopan, dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, bersiap untuk pergi, tetapi kemudian terhenti. Dia berbalik dan bertanya, apakah dia benar-benar percaya pada hal-hal yang tidak bisa dia lihat? Dia meminta maaf karena mengatakan sesuatu yang begitu belak-belakan, tetapi menambahkan bahwa mungkin dia tidak menyadari bahwa dia sedang ditipu. Dia memberitahunya untuk membuka matanya dan tidak menjadi bodoh seperti dirinya. Pendeta itu memandangnya dengan tenang, dan berkata bahwa seseorang tidak selalu perlu melihat sesuatu untuk mengetahui bahwa itu ada dia. Bertanya, apakah dia benar-benar membutuhkan alasan untuk percaya pada sesuatu di luar penglihatan. Soryong ragu, membisikkan bahwa dia tidak tahu lagi. Suaranya pecah saat air mata menggenang di matanya. Dia berkata bahwa dia bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, namun dia telah mencintainya terlebih dahulu. Dia mengakui bahwa dia percaya tangannya adalah yang terhangat dan terbesar yang pernah dia pegang, dan dia berpikir dia akan menjadi keselamatannya baginya. Dia berbeda dari siapapun di dunianya. Sebuah keajaiban yang tidak pernah dia kira akan dia alami. Tetapi kemudian dia menghilang sepenuhnya, seolah-olah dia menguap ke udara tipis. Dia membisikkan bahwa mungkin tidak heran, sesuatu yang sempurna seperti itu datang kepadanya terlalu mudah. Pendeta memanggil namanya dengan lembut, memberitahunya bahwa mungkin pertemuan hari ini bukanlah kebetulan belaka, tetapi bagian dari kehendak Tuhan. Dia mengutip sebuah ayat yang mengatakan bahwa seseorang harus terus meminta, dan itu akan diberikan, terus mencari,
dan itu akan ditemukan terus mengetuk, dan pintu akan dibukakan. Soryong berdiri diam mendengarkan kata-katanya saat dia berbalik untuk pergi sebuah selebaran. Di tangannya menarik perhatiannya mengumumkan layanan terbaik di seluruh negeri. Untuk menjaga kehormatan dan kenangan orang-orang, dia mengernyitkan dahi jari-jarinya. Bergetar sedikit pikirannya, dipenuhi dengan kebingungan saat dia membisikkan sebuah pertanyaan pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melihat selebaran ini setelah pemeriksaan medisnya dokter? Tampak sangat khawatir, dia mengatakan bahwa tidak ada logika, bahwa penglihatan Soryong kembali begitu tiba-tiba kasus seperti itu. Dia menyebutkan, mungkin perlu dilaporkan ke komunitas akademis sebelum yang lainnya. Soryong duduk diam. Pikirannya melayang kembali ke momen ketika suaminya menghilang. Dia merasa bahwa kabut di penglihatannya telah menghilang. Bersamanya dia bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau sesuatu yang jauh lebih aneh dokter? Mengakui hampir gagap bahwa dalam semua tahun dia sebagai dokter mata, dia tidak pernah melihat kasus seperti ini. Soryong telah jelas didiagnosis dengan disfungsi retina 2,5 tahun yang lalu, namun entah bagaimana kebutaannya tampaknya hanya sementara. Dokter mengulangi bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk dipelajari. Dia berspekulasi bahwa jika seseorang telah secara berkala merangsang saraf optik Soryong itu, mungkin telah menyebabkan kelumpuhan sementara. Kondisi yang tidak biasa tetapi tidak mustahil. Soryong teringat momen ketika suaminya memanggilnya, mengingatkannya bahwa sudah saatnya dia mengaplikasikan tetes matanya. Dia telah memberitahunya bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Tetapi dia bersikeras mengatakan bahwa dia hanya ingin merawatnya. Dia mengatakan bahwa dia ingin melakukan segalanya untuknya. Dan dia ingat suaranya terdengar hampir penuh kasih. Hampir putus asa, kenangan itu sekarang terasa ternoda, seolah-olah menyimpan sesuatu yang tidak pernah dia perhatikan. Dia bertanya kepada dokter, apakah dokter mata yang merawatnya telah berubah? Baru-baru ini dokter terdiam meminta maaf atas penjelasan yang tertunda. Dia mengatakan bahwa dia telah mengambil alih pasien Dr. Park, karena Dr. Park telah menerima kesempatan di luar negeri, dan mulai bekerja di luar negeri. Semester ini Soryong mengangguk pelan, tetapi merasakan sebuah kesadaran dingin terbentuk di dadanya. Tampaknya suaminya tidak menghilang sendirian. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Pikirannya kembali ke kenangan. Ketika suaminya memberitahunya bahwa mereka perlu menggantung bingkai foto pernikahan mereka di ruang tamu. Dia mengatakan itu akan membuat rumah terasa lebih seperti rumah Soryong. Tersenyum saat itu menggoda bertanya, ekspresi seperti apa yang dia buat di foto. Dia mengatakan akan sangat indah jika dia bisa melihatnya dengan jelas, dengan matanya sendiri. Dia tertawa pelan mencubit sudut bibirnya dan mengatakan bahwa mereka berdua tersenyum bahagia. Seperti ini kehangatan di momen itu terasa begitu tulus. Namun sekarang dalam retrospeksi itu terasa jauh dan artifisial. Kemudian Soryong menelepon. Seseorang yang membantunya dengan penyelidikan itu telah memeriksa setiap kemungkinan, catatan dan mengatakan bahwa nama perusahaan dan bahkan nomor plat mobil yang terkait dengan suaminya, semuanya palsu. Jadi Soryong mengonfirmasi bahwa tidak ada kamera CCTV di villa atau bahkan di gang dekat dengan tetangga. Yang pergi tidak ada saksi sama sekali. Masih dia bertanya, apakah dia bisa menemukan suaminya orang? Itu menjawab bahwa siapapun yang mengatur ini telah bertindak berdasarkan perintah yang jelas, bekerja secara sistematis, dan meminta Soryong untuk mulai dari awal segala sesuatu yang dia ingat tentang tetangganya. Dia melanjutkan untuk menggambarkan setiap detail yang bisa dia ingat. Dia mengaku bahwa dia ingin tahu kebenaran, bukan asumsi atau fragmen teori, hanya kebenaran yang ingin dia ungkapkan. Alasan pasti. Di balik semuanya, setelah dia tahu, dia berjanji pada dirinya sendiri, dia akan mengambil kembali satu hal yang benar-benar miliknya. Dia tidak bisa dan tidak akan melepaskan seperti ini. Beberapa hari kemudian, Soryong pergi ke Angel Detective Agency. Di sana, dia bertemu seorang pria dan seorang wanita muda. Dia bertanya kepada mereka, apakah mereka telah menemukan sesuatu tentang suaminya. Wanita itu menatapnya sejenak, kemudian tiba-tiba berteriak bertanya, bagaimana Soryong bisa hidup seperti ini selama ini? Kata-katanya mengejutkan Soryong. Wanita itu mengutuk pelan menyebut suaminya sebagai penjahat yang jahat begitu menyedihkan, sehingga bahkan menggunakan lidahnya sebagai pemukul lalat tidak akan cukup sebagai hukuman. Detektif di sampingnya memanggil namanya dan memberitahunya untuk tenang dan menjaga bahasanya. Memperkenalkan dirinya sebagai Yung Pil-gu, melangkah maju, dia berkata bahwa dia adalah pemimpin tim unit analisis informasi di perusahaan Blast. Dia menjelaskan bahwa perusahaan mereka, Blast Corp, adalah perusahaan militer swasta yang disetujui pemerintah. Organisasi yang menyediakan layanan pertahanan dan intelijen di zona konflik luar negeri. Kantor detektif kecil tempat mereka berada hanyalah salah satu dari operasi kecil mereka. Yung Pil berkata bahwa mereka harus melewatkan formalitas. Karena waktu sangat berharga, dia kemudian berbalik kepada Soryong dan meminta maaf mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengambil kasusnya seperti yang dia minta. Terkejut Soryong bertanya tentang alasannya sebelum Yung Pil bisa menjawab. Chana menyela dengan marah, mengatakan bahwa sebagian besar tetangga yang disebutkan Soryong telah menggunakan nama palsu, sekolah dan tempat kerja yang dia sebutkan.
Semuanya juga palsu. Soryong terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang dia dengar. Chana melanjutkan mengatakan bahwa pria yang dinikahi Soryong telah membuat satu kesalahan kritis. Dia mengingatkan Soryong bahwa dia mengatakan bahwa pria di sebelah rumah memiliki anjing, meskipun semua hal lain adalah rekayasa. Nama anjing itu mungkin nyata, mereka telah mencarinya melalui catatan veteriner, dan pemilik terdaftar ternyata adalah seorang wanita berusia 67 tahun Soryong. Mengernyitkan dahi tidak percaya dan mengatakan itu tidak mungkin benar. Dia bersikeras bahwa pemiliknya adalah seorang pria muda, bukan wanita tua. Chana mengangkat bahu dengan mengatakan bahwa itulah alasan mereka menggali lebih dalam. Mereka telah menarik 5 tahun. Bukti pembayaran kartu kredit dari wanita itu Kim Yumi. Dan apa yang mereka temukan tidak terduga. Dia menyerahkan layar tablet kepada Soryong. Soryong meminta maaf dengan lembut menjelaskan bahwa penglihatannya masih belum sepenuhnya menyesuaikan, sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Chana menyadari kesalahannya, meminta maaf atas nada suaranya dan menjelaskan bahwa catatan menunjukkan pembelian dari sebuah toko buku, khususnya buku ujian grade 9 layanan intelijen nasional, baik edisi dasar maupun terapan. Soryong membeku saat mendengar tentang layanan intelijen nasional. Yeonpil berbicara selanjutnya mengatakan bahwa Kim Yongmi memiliki seorang putra yang konon bekerja di sebuah perusahaan penerbitan. Dia menjelaskan bahwa agen lapangan sering menggunakan profesi semacam itu sebagai identitas penutup. Jika putra itu telah lulus ujian NICE dan menyusup ke lingkungan Soryong menyamar sebagai pekerja biasa, dan semuanya mulai masuk akal. Soryong memotong dengan mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa arti semua ini. Yeonpil mengerutkan kening saat dia bertanya, jenis orang seperti apa? Suaminya yang sebenarnya dia mengatakan bahwa siapapun dia telah berhasil membuat seorang wanita benar-benar gila dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dia mengingatkannya bahwa pria ini telah membeli sebuah villa seluruhnya, memanipulasi segala sesuatu dalam radius 200 meter, dan menghilang dengan sempurna. Tingkat eksekusi ini, kata Yeonpil, bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh operatif biasa atau misi tingkat rendah. Dia menjelaskan bahwa untuk wanita sepertinya, seorang agen hitam, layanan intelijen nasional mungkin telah ditugaskan. Agen hitam katanya sepenuhnya di luar catatan hantu dalam sistem identitas mereka. Hanya diketahui oleh pejabat peringkat tertinggi dan keahlian mereka terletak pada menghapus jejak mereka. Sepenuhnya wajah mereka, nama mereka, dan bahkan masa lalu mereka adalah hal-hal yang tidak bisa diungkap siapapun. Dia memandangnya dengan serius, mengatakan bahwa jika apa yang mereka curigai benar, maka dia mungkin tidak akan pernah menemukan suaminya lagi. Sementara di tempat lain, Kim Hyun melepas topengnya orang lain di mikrofon, berkomentar bahwa itu menjijikan tidak peduli berapa kali dia melihatnya. Mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan ular yang mengganti kulitnya. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Bahkan setelah menyaksikannya beberapa kali wancang dari NIS. Tim dukungan lapangan Divisi Intelijen Kepentingan Nasional Asing Peretas terampil, memanggil pemimpin tim menanyakan apakah dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Kim Hyun mengonfirmasi bahwa dia telah melarikan diri tanpa melihat ke belakang ketakutan. Dia mungkin tertangkap memperlihatkan dirinya sebagai Lee Woo-shen dari Divisi Intelijen Kepentingan Nasional Asing NIS. Tim tidak resmi satu kode nama Maka.1 Chang melaporkan bahwa dia telah menggunakan topeng silikon. Dan bahkan chip pengubah suara menyatakan bahwa sejak dia mulai mendukungnya, dia telah kehilangan semua kepercayaan pada orang-orang. Dia menambahkan bahwa keterampilan aktingnya sangat meyakinkan sehingga untuk sesaat dia benar-benar berpikir bahwa dia telah jatuh cinta. Lee Woo-shin menghadapinya dengan ejekan, memanggilnya sayang Chang, dan mengomentari betapa panjangnya lidahnya Wan Qing mencoba membela diri. Suaranya bergetar saat merinding. Dia menyebutkan burung hantu target mereka, mengatakan bahwa dia tampaknya benar-benar mencintainya sekitar sebulan yang lalu. Kantor polisi setempat telah jatuh ke dalam kekacauan ketika dia muncul tertutup darah, mengklaim itu adalah darah suaminya. Wan Chang tiba-tiba mendengar suara dari luar dan memanggil pemimpin tim. Ketika Liu Chun menanyakannya tentang darah, Wan Chang menjelaskan bahwa itu ternyata darahnya sendiri. Dia telah memotong tangannya saat memasak atau sesuatu yang mirip. Dia mengatakan bahwa laporan orang hilang telah diproses dengan sangat cepat yang mengarah pada pengungkapan identitas palsu. Burung hantu ternyata lebih tajam dari yang diperkirakan, karena dia bahkan berhasil mendapatkan rekaman CCTV. Lee Woo-shin yang terdengar kesal menyuruh Wan Chong untuk menjelaskan dalam 3 detik mengapa dia harus merusak suasananya dengan menonton rekaman itu. Dia bertanya apakah Wan Chong benar-benar percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah pernikahan yang sebenarnya. Burung hantu hanyalah target dan perannya yang ditugaskan. Hanyalah sebagai suami misi yang dulunya tampak putus asa, akhirnya telah berakhir. Jadi tidak ada alasan untuk mengingat kembali kenangan yang melelahkan itu. Dia menginstruksikan Wan Chong untuk tidak melihat ke belakang atau memikirkannya lagi saat pikiran Liu Xin sejenak melayang ke masa lalu. Wan Chong meminta maaf, mengatakan bahwa setelah 2 tahun pengawasan, dia telah mengembangkan kebiasaan tanpa sadar.
Li Wuxin bertanya apakah dia masih terfokus pada fakta bahwa dia telah melakukan hal seperti itu. Dengan seorang warga sipil, biasa jelas jijik padanya Li. Wuxin kemudian bertanya, apakah ada tempat yang melatih agen hitam tanpa melibatkan emosi, sambil meminta Wan Cheng untuk memberitahunya tentang satu, jika itu ada Li Wuxin, dengan jelas. Menyatakan bahwa dia akan membawanya ke sekolah semacam itu secara pribadi. Jika perlu Li Wuxin berkomentar sarkastis bahwa Wan Cheng sangat teliti memanggilnya tunas murni. Yang perlu tumbuh dengan baik, Wan Cheng yang telinganya hampir berdarah karena ketegangan, buru-buru membantah adanya kesalahpahaman dan berjanji untuk memperbaiki dirinya. Segera Li Wuxin memberitahunya bahwa jika dia benar-benar mengerti, dia tidak boleh pernah menyebutkan burung hantu itu lagi. Wan Cheng dengan cepat setuju dan bertanya apakah Li Wuxin benar-benar mengajukan pengunduran dirinya. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, Li Wuxin mengakhiri panggilan. Wan Cheng duduk di sana menyadari bahwa pemimpin tim tampaknya benar-benar kesal saat sambungan terputus. Dia menggumamkan harapannya agar pemimpin tim mereka yang berhati dingin segera melupakan dia. Kemudian adegan beralih ke Soryong, yang tampak dalam pikirannya Chana memandangnya dengan tidak percaya. Saat dia mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut, dia bertanya apakah dia mengatakan ingin membelot, tetapi dia segera membantahnya menjelaskan bahwa dia tidak berbicara tentang membelot tetapi tentang pergi ke utara. Kebingungan Cina semakin bertambah, dan dia memperjelas dengan senyum tipis, bahwa maksudnya bukan ke selatan tetapi ke utara ke Korea. Utara mendengar ini, Cina merasa terkejut. Soryong menjelaskan bahwa dia telah berpikir jika dia benar-benar ingin menghadapi agen hitam dari NES, dia perlu meningkatkan permainannya ke tingkat kejahatan internasional. Dia menyebutkan melakukan pengintaian di sekitar jembatan Paeju dan sungai Imjin. Karena dia berasal dari wilayah utara Cina, dia berpikir akan bijaksana untuk mendapatkan beberapa saran. Dari koneksi lamanya di sana, itulah sebabnya dia menghubunginya. Chana menyebutnya gila, bertanya, apakah dia serius ingin terlibat dengan NES? Soryong mengiyakan dengan tenang, mengatakan bahwa orang-orang mengklaim dia adalah seseorang yang tidak pernah bisa diikuti. Karena itu dia berpikir untuk mencoba pendekatan yang berlawanan. Jika dia mengibaskan ekornya cukup banyak dan melakukan perbuatan jahat, dia mungkin akan tertangkap oleh agen manapun. Dengan cara itu, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu agen aktif secara langsung. Chana menatapnya, terkejut saat dia berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Matanya memancarkan tekad yang dingin. Saat dia mengatakan bahwa dia serius tentang hal itu, dia menegaskan bahwa dia tidak bercanda atau merencanakan tanpa tujuan. Dia sudah merencanakan pendekatannya dengan hati-hati. Baginya ini bukanlah tindakan sembrono, tetapi keputusan yang diperhitungkan, didorong oleh sesuatu yang lebih kuat daripada akal sehat. Ekspresi Soryong mengeras ketika dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya lagi, tidak peduli apapun yang terjadi. Dia menyatakan bahwa dia akan menjadi orang yang datang dan menangkapnya beberapa hari kemudian. Saat Soryong mengemudi menuju perbatasan, prajurit di pos menguap malas mengatakan bahwa kondisinya sangat buruk hari itu. Dia meregangkan lengannya sambil mengeluh dan terus menguap. Ketika tiba-tiba sebuah mobil mendekati mereka dengan kecepatan tinggi, Shu Yong yang menggenggam setir dengan erat teringat kata-kata Chana yang memperingatkannya bahwa jika dia tertangkap dan bertemu suaminya, lagi apa yang akan dia lakukan. Dia bergumam pelan bahwa dia tidak tahu apakah dia harus membunuhnya atau mencintainya lebih. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan lagi. Sebagian dari dirinya merindukan untuk melihatnya, dan bagian lainnya ingin membunuhnya. Apakah dia harus membunuhnya atau mencintainya lebih? Dia tidak tahu apa yang dia inginkan lagi. Sebagian dari dirinya merindukan untuk melihatnya, dan bagian lainnya ingin membunuhnya. Setiap hari menjadi menyedihkan baginya. Saat dia meminum kopinya yang pahit, berusaha menghilangkan pikiran yang terus menghantuinya di saat ini. Saat Soryong mempercepat lagi mobilnya melaju menuju pos pemeriksaan, sementara para prajurit berteriak memintanya untuk berhenti, mereka dengan tergesa-gesa menempatkan penghalang, berusaha menghentikan gerakannya. Soryong menggigit bibirnya keras-keras sambil berbisik bahwa dia harus cepat dan menangkapnya segera. Dia berteriak melalui jendela, memberitahu para prajurit untuk menangkapnya dengan cepat. Saat dia menghindari semua penghalang, berpikir bahwa ini cukup untuk menegangkan. Suasana di sekelilingnya terasa semakin berat dengan setiap detik yang berlalu. Saat suara mesin bergema melalui pos yang sepi, saat Soryong melaju melalui jalan, dia mendengar suara-suara prajurit yang berlari di belakangnya. Salah satu dari mereka terjatuh sambil terengah-engah mengatakan bahwa dia tidak bisa bernapas. Prajurit lainnya bergegas untuk membantunya, bertanya, ada apa, dan berusaha membantunya mengatur napas. Mata Soryong membelalak, tidak percaya saat dia mengutuk keras-keras. Bertanya-tanya mengapa mereka tidak menangkapnya. Karena dengan kecepatan ini, dia akan berakhir di Korea Utara. Dia menggeram sambil memutar setir dengan tajam untuk menghindari tabrakan yang hampir terjadi. Jantungnya berdebar kencang saat dia mencoba menstabilkan napasnya. Para prajurit terus berteriak, memperingatkannya untuk menepi dan menyerah saat mereka akhirnya mengejarnya. Salah satu dari mereka meraih pintu, mengatakan bahwa dia sedang dalam penangkapan darurat.
Soryong menghela napas dalam-dalam, mengatakan bahwa mereka sudah terlambat. Karena dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mati dalam proses itu, para tentara saling bertukar tatapan bingung. Sebelum mengawalnya ke dalam tahanan, di dalam kantor seorang pejabat melangkah maju, menyatakan bahwa dia berasal dari Layanan Intelijen Nasional, Divisi Investigasi Anti-Komunis. Dia memberitahunya bahwa dia sedang dituduh melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional dan merusak fasilitas militer. Mendengar nada suaranya Soryong, memberikan senyum tipis semacam senyuman yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pejabat itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena tindakannya semua fasilitas terdekat akan tetap ditutup sampai penyelidikan sepenuhnya selesai. Dia menyebutkan bahwa itu adalah tempat wisata yang terkenal. Dan karena kelalaiannya semua jadwal kelompok telah dibatalkan. Soryong tiba-tiba memotongnya bertanya, apakah itu bukan hal yang baik karena dia telah mendengar tentang seorang tentara yang pingsan karena hiperventilasi, dan bukankah lebih baik baginya untuk beristirahat dengan nyaman di rumah sakit? Kata-katanya membuat pejabat itu menatapnya dengan jelas kesal. Menyebutnya tidak berpikir. Dia menjelaskan bahwa bahkan percobaan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional dapat dihukum, dan bahwa segala sesuatu yang dia katakan dapat mempengaruhi apakah tuduhan akan diajukan terhadapnya. Dia mempertanyakan motifnya untuk mencoba membelot ke Korea Utara. Kemudian berhenti sejenak untuk merumuskan kembali pertanyaannya dengan lebih hati-hati. Dia bertanya siapa Kim Hyun, karena selama interogasi polisi, dia hanya menyebutkan namanya dan menolak untuk mengatakan lebih banyak. Dia mendesaknya untuk menjelaskan siapa sebenarnya dia. Soryong menjawab dengan tenang bahwa dia adalah suaminya. Pejabat itu cemberut mengatakan bahwa catatan mencantumkannya sebagai lajang. Dia menunjukkan bahwa dia telah tinggal dengan seorang pria dalam pernikahan de facto selama 2 tahun dan bahwa pria yang dia klaim telah menghilang baru-baru ini adalah orang yang sama. Pejabat itu mendekat bertanya apakah motifnya untuk melanggar hukum terkait dengan pria itu. Soryong tetap diam sejenak. Kemudian menjawab bahwa Ketua Komisi Pertahanan Nasional Republik Rakyat Demokratik Korea adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Rakyat Korea dan pemimpin besar rakyat. Itu adalah gelar yang sering disebutkan. Suaminya. Pernyataannya mengejutkan para pejabat, membuat mereka saling bertukar tatapan tidak nyaman. Soryong menjelaskan bahwa pada awalnya dia berpikir untuk melaporkannya sebagai mata-mata dia. Bahkan tidak tahu nama aslinya atau seperti apa dia sebenarnya. Dia menghela napas lelah dan berkata, sepertinya dia telah tanpa sadar membangun kehidupan dengan seorang mata-mata. Dengan senyum sarkastik yang samar, dia bertanya kepada pejabat tersebut, apakah dia bisa dengan baik hati menyelidiki masalah ini untuknya, karena dia tidak tahu siapa sebenarnya yang telah dia hidup. Soryong menyatakan lebih lanjut bahwa beberapa motif mengarah pada Kim Hyun yang hilang, dan jika mereka membiarkannya menghilang seperti ini, itu akan menyebabkan masalah serius. Dia berkata, tidak ada yang bisa memprediksi jenis kerugian apa yang mungkin dia bawa ke negara ini. Dia bersikeras bahwa pemerintah perlu turun tangan dan membawanya kembali. Dia bertanya, apakah mereka tidak berpikir hal yang sama? Tiba-tiba telepon pejabat itu berbunyi. Dia menjawab panggilan tersebut dengan memberikan afirmasi singkat. Tatapan Soryong beralih ke arahnya saat dia mengamati gerak-geriknya dengan hati-hati, memperhatikan betapa tenangnya dia bersikap meskipun klaimnya. Setelah mengakhiri panggilan, pejabat itu sedikit menggeser kursinya dan berkata bahwa ini seharusnya cukup untuk penyelidikan. Kata-katanya mengejutkan Soryong. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa upaya pembelotan yang dia lakukan kemungkinan akan dianggap sebagai tanggung jawab yang berkurang. Tetapi dia masih akan menghadapi denda sekitar 10 juta karena merusak properti militer. Soryong berteriak mengklaim bahwa dia memberitahunya suaminya adalah seorang mata-mata dan menyelidiki lebih lanjut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pejabat itu mengabaikan protesnya dan berterima kasih padanya atas kerjasamanya dalam penyelidikan. Suara Soryong meningkat tajam saat dia berteriak bertanya, apa maksudnya dengan itu? Dia menuntut untuk tahu apakah orang-orang bahkan tahu siapa Kim Hyun, dan dia mempertanyakan mengapa semua orang tampak begitu bertekad untuk menutupi keberadaannya. Dia bertanya, apakah orang-orang yang bertanggung jawab menangkap mata-mata seharusnya benar-benar seceroboh ini, menyuruh mereka untuk keluar sebelum dia menghancurkan dokumen itu di depannya. Suaranya semakin agresif saat dia menatap dinding kaca mengatakan, jika mereka sedang bermain petak umpet, mereka setidaknya harus bermain bersama. Pejabat itu memperingatkannya untuk berhenti bermain-main, tetapi Soryong berteriak bahwa merekalah yang sedang bermain-main. Dia menuntut untuk tahu apa yang begitu istimewa tentang Kim Hyun, sehingga mereka menolak untuk melakukan penyelidikan yang tepat. Terus berteriak bertanya mengapa mereka menyembunyikannya, mengulangi pertanyaannya saat napasnya semakin berat. Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan sejenak hingga pejabat dengan tenang bertanya apakah dia mengonsumsi obatnya dengan benar. Soryong membeku bingung dengan pertanyaannya. Pejabat itu menjelaskan bahwa dia sudah lama tidak mengonsumsi obatnya, dan ini mungkin adalah saat hilangnya suaminya dimulai. Soryong mengernyitkan dahi dan mempertanyakan dia tentang obatnya sambil bersikeras bahwa dia tidak sakit, jadi tidak ada alasan baginya untuk meminum obat apapun.
Pejabat itu menjawab bahwa dia baru saja memeriksa dengan dokternya. Tentang kondisinya ekspresi Soryong berubah saat dia memikirkan dokternya dan meraih laporan di depannya detektif. Yang berdiri di samping pejabat itu menyebutkan bahwa rumah sakitnya adalah tempat yang telah dia kunjungi sejak kecil adegan berpindah ke rumah sakit, di mana Dr. Park duduk di kantornya mendengarkan berita di televisi. Reporter mengumumkan bahwa seorang wanita berusia 20-an telah tertangkap lebih awal pagi itu saat mencoba melarikan diri ke Korea Utara melalui daerah perbatasan Paju. Menurut polisi, wanita itu hanya diidentifikasi sebagai Nona Han. Tiba-tiba pengumuman reporter itu terputus ketika pintu kantor terbuka mengejutkan. Dr. Park Soryong masuk dengan tenang sambil tersenyum. Saat dia mengumumkan bahwa dia ada di sana, dia dengan tenang menuangkan teh untuk dokter, seolah itu adalah kunjungan biasa, sementara dia menatapnya tangannya sedikit bergetar. Dokter, Park bertanya dengan gugup apa yang terjadi pada matanya. Soryong menjawab bahwa matanya sedang sembuh dan bahwa syukurlah itu bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setelah semua dia tertawa kecil, sambil mengatakan itu lucu. Bukan. Dr. Park berusaha tetap tenang, mengangguk dan menyebutkan bahwa dia telah melakukan dengan baik, mengatakan, itu adalah kabar baik. Dia bertanya apakah dia masih akur dengan suaminya Soryong, menundukkan kepalanya dan menjawab bahwa suaminya telah melarikan diri. Tentu saja, dia berkata bahwa dia berperilaku persis seperti yang dia ajarkan, baik dan patuh seperti anak anjing yang manis dan menawan. Namun dia masih meninggalkannya. Dia menambahkan bahwa suaminya tahu betapa kerasnya dia berusaha untuk hidup dengan baik. Dia berhenti dari senam, dikeluarkan dari sekolah menengah dan tetap bekerja keras untuk menjalani hidup yang jujur, meskipun sebagai pengasuh. Meskipun semua itu, inilah tempat dia berakhir. Dokter yang terlihat cemas meneguk teh yang dia tuangkan. Tenggorokannya bergerak kaku saat dia mencoba menelan matanya. Bergetar ke arahnya Soryong sedikit, membungkuk ke depan, ekspresinya kosong, namun anehnya tenang, dan bertanya apa kesalahan yang mungkin dia lakukan. Dia mempertanyakan mengapa orang-orang meninggalkan mereka yang mereka berikan kehidupan, mengapa mereka lari dari orang-orang yang mereka cintai, dan mengapa mereka mengkhianati orang-orang yang mereka hargai. Suaranya sedikit bergetar saat dia memanggil dokter bertanya, mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Dokter membeku dengan cangkir teh bergetar di tangannya. Saat Dr. Park berusaha memahami apa yang dia maksud, tidak dapat memahami kata-katanya. Soryong memperingatkannya bertanya, apakah dia tahu bagaimana di zaman dahulu mafia menghukum pengkhianat dengan mencampurkan racun ke dalam teh mereka. Ucapan itu membekukan dokter Park dalam ketakutan saat dia menelan tehnya dengan gugup. Tiba-tiba dia mulai batuk dengan keras dan terjatuh ke lantai. Soryong memanggilnya, mengatakan bahwa dia telah mengubahnya menjadi pasien skizofrenia yang meminta untuk tahu siapa yang menyuruhnya melakukannya. Dr. Park gagap bahwa dia benar-benar tidak tahu, tetapi Soyoung mengatakan dia curiga. Keterlibatan suaminya, dia menendangnya memaksanya mundur, mengatakan bahwa dia perlu mengungkap lebih banyak tentang itu dengan permohonan maaf. Dia mengatakan bahwa ketika menyangkut suaminya, dia kehilangan kendali. Dr. Park dengan lemah menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti instruksi saat mereka meyakinkannya bahwa itu tidak akan membahayakan dia. Soryong melangkah mundur menyadari sesuatu. Dia mengambil cangkir dan meminum teh itu sendiri. Kemudian dia berbalik kepada Dr. Park. Bertanya siapa orang-orang itu. Dia berkata, mereka mengaku berasal dari lembaga pemerintah. Kemudian memberinya kartu nama dari sebuah penerbitan yang mengatakan mereka adalah staf penerbitan. Soyoung mengingat kata-kata Yung Pil mengenai pemilik anjing yang bekerja untuk sebuah perusahaan penerbitan. Dia merenungkan bagaimana agen lapangan sering bersembunyi di balik profesi semacam itu. Namun semakin dia mencari dia, semakin merasa penolakannya mulai runtuh. Kebohongan yang dia rajut selalu ada begitu jelas, namun dia telah buta terhadapnya. Dia menyadari betapa bodohnya dia memanggil Dr. Park. Dia mengatakan bahwa dia telah mengajarinya untuk mengenakan topeng kebaikan, dan bahwa ini akan menjadi sesi terakhir mereka. Dr. Park bertanya apa maksudnya, yang dijawabnya bahwa dia berniat untuk menghancurkan topeng itu. Dia berpikir bahwa dia ingin hidup dengan baik dan dicintai. Tetapi segala sesuatu di sekelilingnya adalah ilusi. Bahkan pernikahannya yang pernah dia percayai adalah momen terbahagia dalam hidupnya. Hanyalah sebuah penipuan yang kejam. Jika tidak ada jejak kebenaran dalam hidupnya, maka yang tersisa hanyalah dirinya yang telanjang dan menyedihkan. Saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada Dr. Park, kemudian, ketika dia kembali ke rumah, dia mencari di seluruh rumah dan menyebarkan pakaian Lee Wushin di atas tempat tidurnya. Saat dia membungkus dirinya dengan pakaian itu, dia memanggil namanya. Dia memanggilnya lagi menutup matanya, mengingat kata-katanya, dan suaranya bergema di kepalanya. Nada suaranya memenuhi pikirannya, mengatakan bahwa dia sedang mengganti pakaiannya. Dan pemandangan beralih ke sebuah restoran di mana Soryong membuka matanya untuk melihat Chana. Mencarinya Chana, terkejut dan bertanya, apakah dia telah ditembak. Saat membelot, Soryong menggelengkan kepala, sambil mengatakan bahwa bukan tubuhnya yang terkena, tetapi rekening banknya yang terkena. Dia telah didenda 10 juta. Satu yang membuat Chana menampar kepalanya sendiri, karena tidak percaya bertanya kepada Soyoung, apakah dia memanggilnya lagi untuk alasan yang sama.
So-young tidak menjawab. Secara langsung mengatakan bahwa dia tidak memiliki koneksi di bidang itu. Dia bergumam bahwa dia mungkin akan menculik seseorang untuk dijadikan sandera. Chana menatapnya terkejut oleh absurditas pemikirannya Soryong. Melanjutkan dengan mengatakan bahwa semakin tinggi status sosial sandera semakin baik. Karena itu, akan memaksa pemerintah untuk mengirimkan ahli negosiasi. Dia menyarankan bahwa seseorang seperti wakil Direktur Badan Intelijen Nasional akan menjadi sandera yang sempurna. Adegan berpindah lagi ke Li Wuxin, yang tiba-tiba menerima panggilan dari wakil. Dia mengumpat pelan menyesali, tidak menghancurkan ponselnya lebih awal dan terus mengumpat saat dia menyadari masalah yang akan terjadi. Wakil direktur memerintahkan Li Wuxin untuk segera kembali. Tetapi Li Wuxin menjawab bahwa dia hanya telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Terkait masalah tersebut, wakil direktur berteriak marah bertanya, apakah dia mengira membesarkan seorang agen sepertinya itu mudah? Bahkan dengan 10 tahun pengabdian sekarang, 2 agen intelijen telah mati dan dalam situasi seperti itu, dia berani menyerahkan surat pengunduran diri dengan alasan pribadi yang sembarangan. Li Wuxin menyatakan dengan tenang bahwa dia telah menjelaskan semuanya. Dalam surat itu bahwa dia menderita skizofrenia, wakil direktur mengamuk. Bertanya apakah itu penjelasannya, mempertanyakan keadaan mental seperti apa yang dia percayai Li. Wuxin bertanya, apakah wakil direktur benar-benar berpikir bahwa dia benar-benar waras sampai sekarang. Direktur meminta untuk mengetahui apa yang sangat mengganggunya. Mengingatkannya bahwa dia pernah mengatakan bahwa dia akan berhenti segera setelah misi berakhir. Li Wuxin mengulangi bahwa dia menderita skizofrenia. Bahkan selama waktu pribadinya itu telah menjadi tidak tertahankan untuk menunjukkan wajahnya tanpa mengenakan topeng silikon. Dia mengira itu adalah kondisi terkait pekerjaan. Tetapi rumah sakit mendiagnosisnya sebagai gangguan obsesif kompulsif. Dia merasa seolah-olah dia akan merobek wajahnya sendiri jika itu berlanjut. Tidak ada lagi hantu tanpa wajah yang menghantuinya setiap malam. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa terlibat dalam spionase. Lagi, karena dia memiliki tato di samping bagian pribadinya. Wakil direktur terkejut Li Wuxin melanjutkan dengan mengatakan bahwa sekarang seperti dalam misi saat ini, dia tidak bisa lagi berbicara tentang itu atau menggunakannya. Jadi apa yang seharusnya dia lakukan? Wakil direktur membanting mejanya dengan marah, menyebutnya gila, dan bertanya apa yang dia lakukan terhadap properti negara. Dia mengutuk berulang kali menuduhnya kehilangan akal sehat, kemudian dia bertanya, apakah Li Wuxin benar-benar percaya bahwa dia sedang melawan? Karena dia telah membuat sebelum menyelesaikan kalimatnya. Li Wuxin memotongnya dengan mengatakan bahwa itu sudah cukup jika wakil direktur tidak akan mengembalikan pengunduran dirinya, maka dia harus mengakhiri pembicaraan di situ. Wakil direktur memanggilnya bertanya, apakah dia tidak lagi membutuhkan dokumen itu. Mengatakan bahwa dia pikir dia telah menahan segalanya sejauh ini hanya untuk kertas itu. Dia menuntut untuk tahu, apakah Li Wuxin benar-benar menyerah seperti ini. Li Wuxin menjawab bahwa dia tidak menyerah. Dia mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang pertama kali lelah. Setelah 10 tahun meskipun dia telah merawat burung hantu, dia telah gagal. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari situ tanpa tempat untuk melepaskan frustrasinya. Dia hanya ingin menemukan cara untuk menghadapinya. Dia bertanya apakah itu benar-benar yang sangat mengganggu wakil direktur. Wakil direktur terdiam sejenak sebelum menyatakan bahwa dia hanya satu langkah lagi untuk menjadi Direktur Layanan Intelijen Nasional. Begitu dia mencapai posisi itu, dia berjanji bisa memberikan apa yang diinginkan. Li Wuxin kali ini, dia akan memastikan bahwa wajah dan nama asli Li Wuxin akan digunakan. Dia saat ini adalah satu-satunya dalam kuota. Itulah jenis topeng yang dia butuhkan sekarang. Jadi, dia memohon kepada Li Wuxin untuk melakukannya hanya sekali lagi. Li Wuxin yang mengambil jeda bertanya, apakah itu tanpa topeng? Wakil direktur mengiyakan setelah sejenak terdiam. Li Wuxin bertanya, apa misi itu wakil? Direktur bertanya, apakah dia pernah mendengar tentang perusahaan Blast? Kemudian adegan beralih ke Soryong, yang mendengar tentang perusahaan yang sama. Anna menjelaskan kepadanya bahwa jika dia ingin menculik seseorang yang sepenting wakil direktur atau kepala seksi layanan intelijen nasional, dia pertama-tama perlu memiliki keterampilan tempur dan operasional dasar. Chana bersikeras agar dia mempelajarinya, menyebutkan bahwa sebagian besar profesional terafiliasi dengan perusahaannya Soryong. Bertanya apakah benar-benar perlu mempelajari keterampilan seperti itu membuat Chana terkejut. Shauna berteriak bahwa para eksekutif NIS mungkin selalu dikelilingi oleh pengawal, dan untuk melaksanakan penculikan tanpa terdeteksi, seseorang memerlukan pelatihan yang tepat. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar merasa seperti Soryong adalah adik perempuannya dari Korea Utara. Dia berkata bahwa dia benar-benar merasa seperti Soryong adalah adik perempuannya dari Korea Utara, dan bahwa dia memberikan nasihat ini karena peduli. Sementara Chana terus berbicara tentang pikiran Soryong. Melayang menuju Blast Corporation, suara Chana terdengar menyarankan bahwa ada banyak pria yang bekerja di Blast.
jika Soryong menghabiskan waktu dengan rekan-rekan pria itu. Dia mungkin akhirnya bisa melupakan brengsek itu dan menemukan kembali rasa kebebasan Chana. Tampaknya memiliki ilusi sendiri tentang Soryong, sementara Soryong dengan tenang, merasakan bahwa pikiran Chana agak salah tempat. Namun apa yang dikatakan Chana masuk akal. Untuk mengambil seorang nis yang lebih tinggi sebagai sandera, dia memang membutuhkan pelatihan stamina dan keterampilan yang tepat. Dia juga menyadari bahwa dia mungkin perlu seorang kaki tangan untuk melaksanakan penculikan jika semuanya berjalan lancar. Dia bahkan bisa memanfaatkan situasi itu. Choi Yang kemudian memanggil. Chana menyebutkan pria yang mereka temui di agen detektif swasta Yang Pil. Dia mengingatkan Chana bahwa dia telah mengatakan bahwa dia adalah pemimpin tim di Blast Corporation. Chana mengonfirmasi itu, bertanya mengapa dia membahasnya. Sambil bertanya-tanya tentang saudara iparnya mendengar ini, So Yang membeku sejenak sebelum tersenyum tipis kepada Chana. Dia berkata lembut bahwa mereka berdua adalah keluarga, mengakui kebenaran di balik hubungan mereka setelah pertemuan itu. So Yang keluar untuk menemui Yang Pil, yang mempertanyakan apa sebenarnya yang ingin dibicarakan. Dia menyebutkan Chana menjelaskan bahwa dia telah mendengar bahwa dia adalah bagian dari keluarganya, dan bahwa dia adalah saudara iparnya. Dia menjelaskan bahwa ini menjadikan mereka saudara ipar dan ipar perempuan, dan bahwa dia menghubunginya hanya untuk memperingatkannya bahwa dia mungkin dalam bahaya dia. Kemudian memutar rekaman suara Chana, di mana dia berbicara kepada Soryong tentang apa yang akan terjadi jika mereka pernah tertangkap, dan harus menghadapi suaminya. Soryong memberitahu Yong Pil bahwa dia pernah mencoba untuk membelot ke utara tetapi tertangkap, dan bahwa Chana lah yang memberitahunya bagaimana melakukannya dengan sengaja, memberinya metode itu untuk membuat Yong Pil putus asa. Dia menambahkan bahwa jika dia tertangkap lagi saat mencoba membelot dia, mungkin terpaksa menyebutkan nama Chana. Mengklaim bahwa pembelot Chana telah membantunya. Yong Pil berteriak dengan marah. Soryong mengabaikannya. Dia menyatakan dengan dingin bahwa kakak ipar yang lebih tua ternyata adalah mantan karyawan layanan intelijen nasional. Yeon Pil menuntut untuk mengetahui apa yang dia coba lakukan pada saat itu. Dan Soryong menjawab bahwa dia tampaknya memiliki hati yang tidak terduga murni. Bertanya apakah dia pernah berencana untuk menikah sambil merawat saudara-saudara pembelot dengan menggoda mempertanyakan apakah dia telah meninggalkan itu. Ide Yong Pil kembali meninggikan suaranya, tetapi dia tetap tenang dan terpisah. Jadi Yang kemudian mengatakan bahwa jika Chana dicurigai, istrinya pasti akan terlibat juga. Yang Pil terdiam mengendalikan emosinya dan bertanya apa sebenarnya yang diinginkannya darinya. Soryong menjawab dengan sederhana bahwa dia ingin pekerjaan. Dia menjelaskan bahwa dia telah mencari perusahaan bernama Blast Corporation, anak perusahaan dari Shehwa Group, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar perusahaan nasional. Itu adalah perusahaan militer swasta, yang dikenal karena berbagai kliennya negara-negara yang sedang berkonflik rezim otoriter, kartel narkoba pemerintah yang sah, dan bahkan organisasi bantuan. Itu telah mendapatkan reputasi sebagai kontraktor militer swasta yang paling serbaguna di Asia Timur. Selain operasi tempur, ia menyediakan layanan logistik strategis dan teknis, dan kontraknya sering mencapai ratusan miliar dalam pendanaan waktu perang. Soryong menambahkan bahwa Blast Corp juga menyediakan perlindungan VIP di dalam negeri yang sering digunakan oleh layanan intelijen nasional. Setiap kali mereka kekurangan tenaga kerja untuk misi-misi penting, Yang Pil bertanya mengapa dia menyelidiki perusahaan tersebut. Dan SEO Yang mengingatkannya bahwa dia sudah mengatakan bahwa dia membutuhkan pekerjaan. Yang Pil menggerutu bahwa Blast Corp hanya mempekerjakan mereka yang memiliki latar belakang militer atau intelijen tertentu, mantan petugas Kementerian Pertahanan Agen X dan Y operatif khusus dan tentara pensiunan. Dia mempertanyakan apakah Soryong memiliki kualifikasi seperti itu. Soryong menjawab dengan senyum tipis. Dan satu kata Pil mendengar ini, Yang Pil terkejut, memohon padanya untuk tidak melangkah sejauh itu, bersikeras bahwa bahkan upaya pembelotan dirinya sudah melewati batas. Soryong membenarkannya dengan tenang, mengatakan bahwa itu bukan pembunuhan tetapi hanya pekerjaan rumah. Beberapa hari kemudian, Soryong menerima panggilan dari Blast Corporation, meminta agar dia menghadiri wawancara. Selama sesi, pewawancara menyebutkan bahwa referensinya adalah Yeon Pil, kepala tim informasi, dan bahwa wawancara itu hanya prosedural. Dia mengatakan bahwa pekerjaannya akan mencakup mencuci, memasak, dan mencuci piring, dan bahwa dia akan resmi mulai pada hari Senin. Dia menambahkan bahwa jarang bagi seorang wanita muda untuk bergabung dengan tempat kerja seperti itu, dan bahwa kedatangannya akan memotivasi tim untuk berlatih lebih keras. Jadi Yang memperhatikan bahwa sebagian besar staf tampaknya adalah tentara. Jadi dia berkomentar bahwa pasti ada banyak alat berbahaya. Di lokasi pewawancara tertawa, mengejek, bertanya apakah dia takut. Mengatakan bahwa akan ada banyak kakak laki-laki yang melindunginya setelah dia mulai bekerja. Soryong menjawab bahwa itu bukan ketakutan tetapi dia harus belajar untuk menjaga mulutnya tetap tertutup. Nada bicaranya membuat pewawancara terkejut. Dia melihat sekeliling ruangan dan menyatakan bahwa ada senjata di mana-mana, bertanya apakah dia bukan orang yang seharusnya takut.
Ketika wawancara berakhir, Soryong berjalan keluar dengan langkah yang mantap dan ekspresi yang tidak terbaca. Dia berpikir dalam hati bahwa jalan di depannya sudah cukup panjang. Saat dia melangkah keluar ke jalan yang sibuk, teleponnya berdering. Dia mengangkatnya saat seorang pria menyentuh bahunya di sisi lain. Chana menjawab sementara Soryong menjawab bahwa dia baru saja keluar dari wawancara dan bertanya, apakah dia sudah di perusahaan. Pria yang baru saja lewat di sampingnya saat itu adalah Lee Wushin. Sebulan kemudian, saat Soryong terus menjalankan tugas sehari-harinya, salah satu penjaga memanggilnya, meminta dia untuk datang makan siang. Karena setiap meja kecuali satu sudah dibersihkan, Soryong menjawab bahwa dia akan datang setelah membuang sisa makanan yang tersisa, yang mana penjaga itu memberitahunya untuk cepat makan. Soryong mengangguk singkat dan melanjutkan pekerjaannya. Saat dia bergerak membersihkan, bisikan samar menyebar di antara para pekerja mereka. Berbicara tentang pembukaan di tim keamanan khusus, suara mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Beberapa berbisik bahwa rumor sudah mulai beredar tentang pemimpin tim baru, menggambarkannya sebagai seorang tiran sejati. Mereka berkata bahwa meskipun dia sangat terampil, anggota tim di bawahnya didorong melampaui batas mereka, hampir patah di bawah kepemimpinannya. Soryong terhenti sejenak, dengan tenang memproses apa yang dia dengar. Bisikan itu membuatnya teringat saat terakhir kali dia melihat Chana. Kenangan itu datang dengan rasa sakit yang tumpul, ingatan samar tentang Chana, yang menariknya ke dalam pelukan singkat yang canggung. Soryong ingat merasa lelah, kelelahan berpura-pura baik-baik saja membebani dirinya. Chana bertanya, bagaimana pekerjaannya dan apakah dia akur dengan rekan-rekannya. Chana berkomentar dengan nada menggoda dan wajahnya yang tajam, serta sikap dingin, bahwa dia mungkin sudah mengendalikan semuanya. Soryong menepis tangannya bertanya, malah di mana dia bekerja akhir-akhir ini, dia menyebutkan bahwa lebih sulit untuk melihatnya daripada yang dia duga. Chana ragu-ragu, hampir terkejut dengan pertanyaannya, menjawab samar, bahwa yang bisa dia katakan hanyalah bahwa pemimpin tim baru itu adalah bajingan sejati. Percakapan itu terngiang di benaknya. Sekarang pikiran melintas di benaknya bahwa Chana mungkin juga bagian dari tim keamanan khusus. Karena itu adalah satu-satunya divisi yang tidak pernah bisa ia temukan informasi tentangnya. Segala sesuatu yang terkait dengan unit itu sangat dibatasi. Hampir seolah-olah aktivitasnya sengaja dihapus dari catatan perusahaan. Saat Soryong melanjutkan, ia merasakan ketegangan meningkat di antara beberapa karyawan di dekatnya. Dua di antara mereka berdebat dengan sengit. Salah satu dari mereka tiba-tiba menarik kerah yang lainnya, sambil mengutuk dan menantangnya untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Yang lainnya membalas teriak, menuduhnya berpura-pura tidak peduli setiap kali tim keamanan khusus disebutkan. Padahal sebenarnya dia sangat ingin bergabung dengan mereka. Dia menuduhnya berlagak superior, sementara diam-diam iri pada mereka yang terpilih. Pria dengan kerah yang terpegang di tangannya berteriak lagi, menuntut untuk tahu siapa yang dipikirkan yang lainnya. Menyebutnya cemburu. Dia berteriak bahwa yang lainnya selalu bertindak seolah-olah dia satu-satunya yang bersih di kelompok itu. Seolah-olah berbicara besar sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat. Argumen itu meningkat, suara semakin keras dan marah hingga SEO Yang menyadari bahwa mereka berada di ambang kehilangan kendali. Kedua pria itu saling dorong dengan keras, dan dalam kekacauan itu, mereka tersandung menuju penjaga yang berdiri di dekatnya. Wanita tua itu mencoba mundur, tetapi salah satu pria itu menabraknya. Dia jatuh ke lantai dengan jeritan tajam karena sakit ruangan, membeku sejenak sebelum kepanikan melanda. Penjaga itu berbisik bahwa punggungnya terlihat sangat terluka dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Melihat ini, Soryong tidak bisa menahan diri. Dia menarik napas dan berkata dengan tenang bahwa dia akan menangani pembersihan. Saat dia melangkah maju, salah satu pria itu mengejeknya, bertanya siapa dia yang berpikir bisa ikut campur. Soryong tidak menjawab, sebaliknya dia mendorong troli ke depan dengan kekuatan, tiba-tiba memiringkan roda dan melemparkan isi ember makanan langsung ke arahnya. Pria itu tersandung mundur, terkejut pakaiannya basah kuyup, matanya membelalak penuh kemarahan saat dia berteriak menuntut apa yang dia pikir sedang dilakukannya. Soryong menatapnya dengan ekspresi yang tidak terbaca dan hanya berkata bahwa waktu istirahat makan siang telah berakhir dan dia bisa pergi. Hari itu Soryong dipanggil oleh atasannya. Pria itu melemparkan handuk kepadanya. Suaranya tajam saat dia memberitahunya bahwa dia dipekerjakan untuk membersihkan kekacauan. Bukan untuk membuatnya. Dia berkata bahwa dia sudah tahu sejak awal bahwa dia berani dan tidak memiliki rasa pengekangan. Tetapi kali ini dia telah melampaui batas. Dia mengingatkannya bahwa perusahaan ini berfokus pada personel tempur dan bahwa pekerjaan mereka sebagai staf pendukung adalah untuk menjaga ketertiban, bukan mengganggu sebelum dia bisa melanjutkan. Soryong dengan tenang menyela, menyarankan agar seseorang memeriksa punggung. Nona Kim pengawas itu cemberut, bersikeras bahwa dia tidak memahami apa yang penting pada saat itu. Dia memperingatkannya bahwa salah satu pria yang dia hadapi sebelumnya terkenal mudah marah, dan sekarang sangat marah. Dia menyarankan agar dia menghindari memprovokasi pria itu
untuk sementara jika dia menghargai posisinya. Soryong tidak mengatakan lebih lanjut dan meninggalkan kantor saat dia berjalan menyusuri koridor. Dia berpikir suram tentang bagaimana dia seharusnya melanjutkan misinya untuk menculik kepala divisi dan menemukan suaminya ketika setiap langkah tampak membawanya lebih dalam ke dalam komplikasi. Dia bertanya-tanya apakah dia perlu merancang rencana baru. Tetapi dia juga menyadari bahwa tidak ada tempat kerja lain yang akan memberinya akses atau perlindungan seperti yang ini. Pintu lift terbuka saat dia mencapai lobi. Berdiri di dalamnya adalah Lee Woo-shin, yang disertai oleh seorang pejabat. Soryong ragu sejenak, tidak yakin apakah harus masuk. Lee Woo-shin meliriknya dan berkata dengan tenang bahwa dia sebaiknya masuk ruang di antara mereka. Terasa berat dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Soryong tetap diam, tidak memberikan jawaban. Lee Woo-shin melihatnya lagi dan berkomentar bahwa jika dia tidak akan masuk, dia setidaknya harus bergerak ke samping. Dia menekan tombol dan pintu mulai menutup saat panel logam bergeser bersama Soryong. Meliriknya sejenak sebelum lift menutup saat pintu lift menutup. Soryong mengomentari bahwa itu adalah tampilan yang cukup menarik. Dia mendengar karyawan lain berbicara, mengatakan bahwa dia adalah orang baru yang semua orang bicarakan. Salah satu dari mereka menyebutkan, mendengar bahwa dia telah menghabiskan waktu lama di Afrika. Mereka mengatakan dia mendaftar di militer segera setelah dia dewasa dan telah bekerja di angkatan khusus sejak saat itu. Yang lain mengungkapkan keheranan, mempertanyakan apakah dia benar-benar berusia 31 tahun dan pengalaman apa yang dia miliki. Soryong teringat bahwa dia adalah orang dari rumor-rumor, pemimpin tim yang disebut-sebut sebagai bajingan yang semua orang bicarakan. Soryong kemudian bertemu dengan pria kekar yang melemparkan pakaiannya padanya dan memerintahkannya untuk mencucinya lagi. Dia mengeluh bahwa pakaian itu masih berbau seperti sampah makanan, dan bahwa sudah seminggu tetapi baunya tidak kunjung hilang. Soryong menjelaskan bahwa dia sudah mencucinya lebih dari 20 kali dalam seminggu terakhir dan merasa aneh bahwa bau itu masih ada. Tiba-tiba pria itu bertanya apakah dia bahkan tahu namanya Soryang, menjawab bahwa namanya tertulis di seragam latihannya, dan bahwa dia bisa membaca Hangul Seonggwok muncul. Terkejut dan bertanya, apakah dia selalu sekeras ini? Dia mengutuknya dan memberitahunya untuk tidak menatap, dan memperingatkan bahwa matanya membuatnya merasa tidak nyaman. Mendengar ini Soryang bertanya apakah dia ingin tidur dengannya, atau semacamnya. Membuatnya terkejut total. Seongwoo mempertanyakan, orang macam apa dia, dan apakah dia bahkan mengerti apa arti bersikap halus. Seorang bertanya, apakah dia bersikap seperti itu karena ingin tidur dengannya. Seongwoo terdiam sejenak sebelum bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia menjawab ya. Dia bertanya, jika dia melakukannya, apakah dia benar-benar akan melakukannya saat dia melangkah lebih dekat. Soryong menolak mengatakan bahwa dia tidak tidur dengan sembarang orang. Dia menambahkan bahwa seseorang harus setidaknya tinggi 8 cm berat di bawah 80 kilo, memakai parfum beraroma kayu, dan memiliki anatomi yang melengkung ke atas. Yang jelas, membuat Sungwook kesal. Soryong melanjutkan untuk mengatakan bahwa itu harus melengkung ke atas karena suaminya seperti itu. Si preman merasa malu dan mengutuk keras, berteriak bahwa dia baru memberitahu dia sekarang bahwa dia sudah menikah. Dia meminta untuk tahu apa yang dia tatap dan memberitahunya bahwa dia pikir dia telah meninggalkan anjingnya di kamar mandi, memerintahkannya untuk mencarinya. Soryong pergi untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Tiba-tiba, dia memanggilnya bertanya, apakah dia benar-benar memiliki suami? Soryong berpikir serius tentang omong kosong itu dan mengabaikannya saat dia mendekati kamar mandi sementara. Melanjutkan pekerjaannya, dia berpikir menyeberangi perbatasan 100 kali akan lebih mudah daripada ini. Saat dia mendekat, dia mendengar beberapa suara dan bertanya-tanya apakah seseorang sedang di dalam mandi. Di dalam Lee Woo-shin sedang mencuci dirinya. Dia tiba-tiba menyadari keberadaannya dan bertanya, ada apa? Mempertanyakan apakah dia mencoba mandi bersamanya. Soryong membeku. Bertanya-tanya kapan dia bahkan masuk. Lee Woo-shin memberitahunya bahwa yang lain akan segera datang, dan bahwa dia perlu keluar dengan cepat. Tatapan Soryong tiba-tiba jatuh ke bawah. Lee Woo-shin terlihat terkejut dan berkata, dia terlalu jelas dan membuatnya merasa canggung. Soryong melihat sebuah tato di sana, dan terkejut melihatnya. Lee Woo-shin memberitahunya bahwa jika dia sudah selesai melihat dia seharusnya pergi, namun, ketika dia bertemu matanya, dia membeku tanpa ragu. Dia mengulurkan tangan dan melepas topengnya, membuat Soryong berteriak dan bertanya apa yang dia lakukan ketika Lee Woo-shin melihat wajahnya. Dia berdiri diam, bergetar saat dia mempertanyakan apa yang dia lakukan di sana. Soryong meminta maaf, mengatakan bahwa dia pikir tidak ada orang di dalam, dan bahwa dia akan pergi segera. Tiba-tiba Lee Woo-shin mendengar orang lain masuk untuk mandi, mengeluh tentang betapa lelahnya mereka. Salah satu dari mereka bertanya apa bau itu, menanyakan apakah kaki seseorang bau, atau jika seseorang menginjak kotoran dan datang ke sana. Lee Woo-shin dengan cepat menutup pintu sementara yang lain terus berbicara, mengatakan bahwa mereka telah mendengar Sung Wook telah menyebabkan masalah dengan pelayan lagi, dan bahwa pria itu benar-benar tampak memiliki masalah sikap. Jadi, yang memberitahu Lee Woo-shin untuk bergerak, tetapi dia memintanya untuk menunggu
dan membiarkannya berpikir sejenak. Ketika Soryang memberitahu Li Wuxin untuk bergerak, tetapi dia memintanya untuk menunggu dan membiarkannya berpikir sejenak. Ketika Soryang mempertanyakan apa yang perlu dipikirkan, Li Wuxin bertanya apa yang dia lakukan di sana, menjelaskan bahwa seseorang telah mengatakan mereka meninggalkan tanda ID mereka di ruang mandi. Li Wuxin membantah bahwa itu adalah kekhawatiran sebenarnya, dan bertanya apa yang dia lakukan di perusahaan Soryong. Menjawab bahwa dia memasak dan mencuci, yang membuat Li Wuxin terkejut. Soryong menambahkan bahwa kesopanan yang tidak perlu tidak dibutuhkan saat ini, dan melihat rekan timnya yang telanjang tidak akan membunuhnya. Dia berpikir seluruh situasi itu lebih tidak menyenangkan untuknya daripada untuknya, dan mendorong tangannya menjauh mengambil sejenak. Li Wuxin bertanya apakah menatap orang seperti itu adalah kebiasaannya. Soryong melihat ke bawah, melihat barangnya dan memukulnya dengan kaget sambil bergumam betapa disayangkannya itu. Tiba-tiba, Li Wuxin menyalakan shower sementara Soryong berlari menjauh dari pintu. Li Wuxin meliriknya, bertanya-tanya mengapa dia harus melakukan kontak mata langsung dengan cara itu. Kemudian Liu Xin memanggil Wan Cheng. Wan Cheng menjawab bertanya apakah Liu Xin memanggilnya, dan apakah dia menemukan sesuatu tentang Blast Corp. Liu Xin bertanya, mengapa burung hantu itu ada di sana yang membuat Wan Cheng bingung. Li Wuren bertanya apa yang dia lakukan, yang mana Wan Cheng bertanya apakah itu benar-benar burung hantu mereka. Li Wuren menjadi kesal dengan kata-katanya dan mempertanyakan apakah Wan Cheng menemukan sesuatu atau tidak. Wan Cheng menjawab bahwa dia menemukannya, dan mulai menjelaskan. Wan Cheng berkata bahwa Soryong berusia 27 tahun, dia bergabung dengan perusahaan sebulan yang lalu, dan ditugaskan ke departemen logistik, di mana dia sebagian besar bekerja di dapur dan ruang cuci. Satu Chong bertanya, apakah Li Wuxin pernah bertemu dengannya sebelumnya? Li Wuxin menjawab bahwa dia mungkin tidak mengenalinya. Dia menjelaskan bahwa tidak seperti dia mengenakan topeng Kim Hyun pada saat itu, dan suaranya terdengar berbeda, karena tidak serak saat itu. Satu Chong kemudian bertanya, apakah wajahnya terlihat sangat lelah? Li Wuren bertanya apakah itu benar-benar yang Wan. Satu Chong kemudian bertanya apakah wajahnya terlihat sangat lelah. Li Wuren bertanya apakah itu benar-benar yang Wan. Chong penasaran tentang Wan, tetapi Wan Chong membantahnya dengan mengatakan itu tidak benar. Dia menyebutkan bahwa dia telah diberitahu untuk tidak melaporkan apapun tentang burung hantu. Jadi dia tidak menyebutkannya sebelumnya. Dia mengungkapkan bahwa burung hantu itu baru-baru ini tertangkap, mencoba membelot ke Korea Utara. Li Wuxin terkejut mendengar hal itu, dan bertanya apakah dia benar-benar melakukannya. Wan Chang melanjutkan, menjelaskan bahwa dia telah menjebak Kim Hyun sebagai mata-mata ketika dia mencoba membelot. Dia juga meminta agar Kim Hyun diselidiki. Pada akhirnya, dia tidak dihukum. Atas upaya pembelotan mendengar ini, Li Wuxin tertegun. Dia berpikir tentang Soryong yang dia kenal. Seorang wanita yang kesepian, namun baik hati seseorang yang telah menjalani hidup yang tenang. Tanpa kejadian yang berarti, seorang yang berperangai baik patuh, dan lebih lembut daripada siapapun. Dia tidak bisa percaya bahwa dia telah melakukan itu. Li Wuxin bergumam bahwa burung hantu itu bukan tipe wanita yang akan melakukan hal seperti itu. Tetapi Wan Cheng tidak setuju. Dia mengatakan bahwa sejak suaminya menghilang, dia telah berjuang untuk mengatasi dia. Menambahkan bahwa beruntung dia tidak mengenali. Banyak orang di sekitarnya. Dia menjelaskan bahwa burung hantu itu tidak akan tertarik pada siapapun selain Kim Hyun. Li Wuxin kemudian memerintahkan agar dia mengawasi dengan ketat. Dia memberitahunya untuk mencari tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimana keadaan mentalnya saat ini, dan bagaimana dia menangani situasi suaminya semuanya tanpa melewatkan satu detail pun. Wan Cheng mengonfirmasi bahwa dia mengerti dan akan mengurusnya. Li Wuxin berpikir dengan tenang bahwa sebaiknya dia menyingkirkan wanita itu secepat mungkin adegan beralih ke Soryong, yang sibuk dengan pekerjaannya di dapur saat dia bekerja. Pikirannya melayang kembali ke kata-kata Li Wuxin. Dia bertanya, apakah itu kebiasaannya untuk menatap orang seperti itu? Kenangan itu membuatnya cemberut malu. Dia memikirkan bekas luka, menyadari bahwa dia bahkan belum pernah melihat dengan benar hal suaminya. Namun hal pertama yang dia lihat ketika penglihatannya kembali adalah itu. Pikiran itu saja membuatnya merinding. Dia menghela napas berpikir betapa konyolnya itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa pervert itu anehnya melengkung. Tidak lurus itu melengkung. Gambaran itu mengingatkannya pada percakapan yang pernah dia lakukan dengan suaminya. Saat itu dia dengan ragu bertanya kepada suaminya, apakah halnya melengkung? Dia tertawa canggung memberitahunya bahwa itu adalah kompleks yang dimilikinya. Berbentuk sedikit berbeda dari yang lain dan itu membuatnya malu. Pipinya memerah saat mengingatnya tepat. Saat itu, salah satu pelayan memanggil namanya. Mengembalikannya ke masa kini, Soryang menoleh dengan wajahnya yang masih hangat karena malu. Penjaga bertanya apakah dia bisa mengantarkan kotak makan siang besar ke lokasi konstruksi, karena para karyawan sedang bekerja di sana. Soryang mengangguk masih bingung, bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana semuanya? Tiba-tiba terasa begitu aneh. Saat dia menyiapkan kotak-kotak itu,
Pikirannya melayang, lagi memikirkan bahwa pria baru itu terlalu berbeda dari suaminya. Setelah beberapa saat, Soryang keluar untuk mengantarkan kotak makan siang. Setibanya di area tersebut, salah satu staf berkomentar bahwa dia sedang mengantarkan makanan untuk para pekerja. Dia menghela napas, pelan mengutuk nasibnya, menyadari bahwa dia harus berhadapan dengannya lagi dari semua orang. Li Wuxin sudah ada di sana. Berdiri di samping mobil melirik ke arahnya, dia memanggilnya, menyuruhnya untuk cepat masuk, karena mereka perlu mengantarkan makanan ke karyawan di lokasi. Soryang dengan enggan mematuhi menaiki kendaraan. Dia mencuri pandang padanya saat mereka berkendara. Dia berpikir dia terlihat familiar, terutama setelah pertemuan memalukan mereka di ruang mandi. Dia adalah ketua tim yang konon baru bergabung dengan divisi keamanan khusus. Dia telah mendengar rumor tentangnya. Orang-orang memanggilnya pemimpin brengsek. Li Wuxin memecah keheningan, menanyakan bagaimana pekerjaan sejauh ini. Soryang menjawab singkat, bahwa itu dapat dikelola. Dia mengangguk, dan kemudian menyebutkan bahwa dia mendengar dia direkomendasikan oleh ketua tim Jungpil. Dia bertanya, apakah dia sudah mengenalnya sebelumnya. Soryang ragu, mempertanyakan apakah dia diharuskan untuk menjawab itu. Suara Li Wuxin semakin tegas saat dia mengatakan bahwa dia sedang menginjak rem sekarang, dan bahwa akan lebih baik baginya untuk menjawab. Dia menjelaskan bahwa seorang wanita yang seharusnya bergabung dalam perjalanan bisnis luar negeri mereka telah melukai punggungnya dan dirawat di rumah sakit, dan mereka sedang mencari pengganti. Semakin tulus dia dengan jawabannya, semakin baik situasinya. Dia menambahkan bahwa dia akan menghargai kerjasamanya jika dia mengerti apa yang dimaksudnya. Soryang mengernyit, berpikir pahit apakah dia mengancam akan membawanya. Dalam perjalanan, jika dia tidak menjawab dengan benar, dia berkomentar bahwa dia lambat untuk merespons, yang hanya semakin membuatnya kesal. Akhirnya dia menjawab, mengatakan bahwa dia dan Jungpil mengenal satu sama lain sedikit secara pribadi. Li Wuxin mengangkat alisnya, mempertanyakan hal itu untuk seseorang yang dia kenal secara pribadi. Jungpil kebetulan adalah seorang pria yang sudah menikah dengan istri dan anak-anak dia. Bertanya, apakah pria yang sudah menikah adalah tipe yang dia suka. Soryang terkejut, menatapnya dengan tidak percaya sebelum berteriak tentang pikiran macam apa yang dia miliki. Li Wuxin sedikit tersenyum sambil mengatakan, jika dia menjaga jawaban singkat, pikirannya akan mengikuti, dan mungkin dia harus memperpendeknya lebih jauh. Soryang menggeram dalam frustrasi dan menjelaskan bahwa dia mengenal seseorang yang kebetulan adalah saudara ipar Jungpil, bukan Jungpil itu sendiri. Nada suara Li Wuxin sedikit berubah saat dia bertanya, apakah yang dia maksud adalah Chana yang Soryang konfirmasi. Li Wuxin berkomentar bahwa dia tahu Chana adalah seorang hacker yang sangat terampil. Soryang terkejut mendengar itu, terkejut mengetahui Chana adalah seorang hacker. Li Wuxin melanjutkan menjelaskan bahwa pada tahun 2016, Bank Sentral Bangladesh hampir mengalami kerugian sebesar 1 miliar riyal akibat insiden peretasan. Di baliknya adalah pemerintah Korea Utara, dan di pusatnya adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Gadis itu adalah Chana. Soryang mendengarkan dengan cukup terkejut. Liu Xin bertanya bagaimana dia bisa bertemu dengan bakat yang begitu berharga. Soryang menjawab dengan dingin, bertanya apakah dia benar-benar harus membagikan detail tentang kehidupan pribadinya. Li Wuxin sedikit condong ke depan, menyatakan bahwa itu bukan cerita yang tidak bisa dia bicarakan kecuali seseorang memintanya untuk menggali informasi pribadi seseorang secara ilegal. Soryang tiba-tiba terkejut mendengar itu. Dia mengamati reaksinya dengan cermat. Kemudian dengan nada tenang tetapi menakutkan, dia mengatakan bahwa karena dia tidak mau bekerja sama dengan sukarela, dia akan menjelaskan dengan jelas. Dia mengingatkannya bahwa dia adalah orang yang membuat daftar untuk perjalanan bisnis ke luar negeri. Demi kebaikannya sendiri, lebih baik tidak pergi dalam perjalanan itu, terutama dengan tim keamanan khusus orang-orang dengan saraf yang lebih lemah. Biasanya tidak menghadapinya dengan baik. Dia menyarankan bahwa, meskipun itu tidak menyenangkan, dia harus menghiburnya, jika tidak dia mungkin akan pergi dan mengalami pengalaman yang mengerikan. Soryang bertanya-tanya apa yang dia maksud. Apakah dia mengatakan bahwa pergi dalam perjalanan akan berbahaya baginya, bahwa dia akan menyaksikan hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh seseorang dengan perut yang lemah. Kata-katanya membingungkan dan menjengkelkannya pada saat yang sama. Li Wuxin melanjutkan dengan mengatakan, jika dia hanya bekerja sama dengan baik, jika dia hanya berkooperasi dengan baik, dia akan memastikan dia dikeluarkan dari perjalanan-perjalanan itu. Soryang mengepal tinjunya, berpikir dia pasti gila. Alasan dia bergabung adalah untuk perjalanan itu menghadapi situasi yang cukup berbahaya untuk menarik perhatian musuh. Itu adalah tujuannya. Nada Li Wuxin kembali tajam saat dia memerintahkan Soryang untuk menjawabnya. Dia menekankan bahwa Chana adalah bakat yang bahkan Anis gagal merekrut. Jadi bagaimana mungkin dia berhasil melakukannya? Soryang menatapnya dengan tenang tetapi menantang. Kemudian dengan senyum tipis, dia menjawab bahwa mungkin Anis dan yang lainnya gagal merekrut Chana. Bukan karena dia tidak mungkin dijangkau,
tetapi karena mereka hanya tidak kompeten. Mendengar apa yang dia katakan, Li Wuxin terkejut bertanya, apakah dia benar-benar telah kehilangan seluruh masa depannya? Soryong dengan tenang menjawab bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang bahkan lebih berharga karena uang bukan satu-satunya hal yang bisa dicuri dan dibawa pergi. Li Wuxin kemudian mempertanyakan apakah Chana berhasil menangkap pelakunya. Untuknya Soryong membalas, bertanya mengapa dia begitu bersemangat untuk membantu bertanya-tanya. Apakah dia berencana untuk menyeret bajingan itu keluar dan memukulinya sampai babak belur sebagai bagian dari kesejahteraan karyawan? Li Wuxin menjawab bahwa jika keadaan sudah mencapai titik di mana pria itu perlu dipukuli dan dia mungkin belum menangkapnya, dia mengomentari bahwa itu sangat disayangkan dan menambahkan bahwa dia tampaknya telah diremehkan. Soryong berkata, siapa yang tahu, karena dia masih mencari dan dia tidak berniat menyerah, bahkan jika itu memakan waktu. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun dia bersikeras bahwa itu tidak disayangkan, dan masih terlalu awal untuk belas kasihan siapapun. Li Wuxin mengomentari bahwa jika dia tidak bisa melihat dia membuang-buang waktu, maka itu berarti dia telah terlibat dengan orang yang sangat buruk. Jadi Orion tidak setuju, mengatakan, dia bukan yang tidak beruntung. Orang lain yang pada akhirnya dia berkata, mereka akan bertemu dengan cara atau cara lain. Li Wuxin tertawa kecil mengatakan bahwa sekarang setelah dia memikirkannya, dia terlambat memperkenalkan dirinya. Dia memberitahunya bahwa senang bertemu dengannya untuk pertama kalinya dan memperkenalkan dirinya sebagai Li Wuxin, kepala tim keamanan khusus. Setelah itu Soryong jelas kesal dengan reaksi sombongnya. Cepat-cepat pergi sambil menggerutu betapa kecilnya dia. Dia melanjutkan sambil mulai berpikir tentang perjalanan bisnis luar negeri yang akan datang. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan namanya di daftar. Dia mempertanyakan apakah dia seharusnya lebih keras dengan kata-katanya sebelumnya, dan berpikir bahwa jika dia menangani semuanya dengan lebih tajam, dia mungkin bisa mengamankan sekutu. Tiba-tiba seseorang memanggilnya mengatakan, hal-hal lebih tajam, dia mungkin telah mengamankan seorang sekutu. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dan berkata, ini adalah kotak makan siang, dan bertanya apakah dia bisa menyerahkannya. Dia mengangguk, dan orang itu mengambil kotak-kotak tersebut, dan Soryong diberitahu untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Saat dia akan pergi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdebar mendengar aroma familiar Kim Hyun yang berdiri di dekatnya. Tanpa menyadarinya, dia mulai mengikuti pria itu. Pekerja itu berbalik dan bertanya mengapa dia mengikutinya. Soryong bertanya, apakah dia bisa melihatnya makan makanan di dalam kotak makan siang? Sambil mengatakan bahwa dia hanya penasaran tentang nafsu, makanya dia berjanji tidak akan mengganggunya dan hanya ingin melihatnya menyelesaikan makanannya. Pekerja itu menjawab bahwa di dalam terlalu berisik dan berbahaya dan berkata, jika dia memberinya informasi kontak dia akan menghubunginya nanti. Soryong memandangnya sejenak, memperhatikan tubuhnya yang kekar, meskipun dia dengan cepat mengabaikan pikiran itu dan tersenyum. Samar-samar mengatakan bahwa dia seharusnya menikmati makan siangnya. Saat dia berjalan pergi, pikirannya menjadi berat. Setiap kali dia mengonfirmasi kerinduannya pada Kim Hyun, kesengsaraannya semakin dalam, dan kebenciannya terhadapnya semakin kuat. Dia ingin membunuhnya. Dia sangat ingin. Namun pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia juga merindukannya. Beberapa saat kemudian dia bertemu Li Wuxin yang bertanya, apa yang terjadi dan apakah dia mengenal pria yang telah dia amati. Soryong menjawab bahwa dia telah mengatakan akan menunggu di mobil. Li Wuxin dengan santai berkata bahwa dia bukan tipe orang yang duduk diam saat penasaran. Dia mengakui bahwa dia bingung bertanya-tanya, apakah dia mengantarkan kotak makan siang atau seseorang. Jadi dia keluar untuk melihat siapa yang telah dia tatap dengan begitu intens. Soryong berusaha tetap tenang, diam-diam, berharap dia akan berhenti berbicara. Matanya yang malas menyimpan jejak tipis hiburan, seolah menggoda setiap kali mereka bertemu. Sejak Kim Hyun menghilang tekanan di dalam dirinya, tanpa disadari semakin besar, dan kini membengkak dalam sekejap meninggalkan pikirannya kabur. Badai pikiran yang tidak pantas melanda dirinya memotong ketenangannya seperti sebuah bilah. Soryong terhenti, berjuang untuk menstabilkan suaranya, kemudian berkata bahwa dia memperhatikannya karena dia merindukannya. Dia tahu itu hanya cara untuk melepaskan frustrasinya. Tetapi kata-kata itu keluar sebelum dia bisa menghentikannya. Frustrasi dia berteriak bahwa dia mengikutinya karena dia menyukai aromanya. Menuntut apa yang salah dengan itu. Saat dia berbalik, dia menambahkan bahwa itu adalah jenis bau yang bisa membuat seseorang menjadi gila, yang bisa mendorong seseorang ke tepi kesadarannya. Li Wuxin terkejut dengan kata-katanya. Sejenak terhenti saat ketidakpercayaan melintas di wajahnya. Dia memandangnya dengan hati-hati dan bertanya setengah serius, apakah dia sedang merokok ganja? Mendengar kata-kata itu, Soryong terhenti saat dia menatapnya. Dia mengejek sambil berkata, seharusnya dia langsung memasukkannya ke dalam daftar perjalanan bisnis, karena dia sudah tidak mau lagi berusaha menyenangkannya. Liu Xin membeku mendengar pernyataannya, memintanya untuk menunggu sebentar, tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, sebuah telur dilemparkan ke arahnya.
Saat para pekerja berkumpul dan berteriak, apakah perusahaan telah mengirimnya? Mereka menyebutnya tidak berguna, mempertanyakan mengapa seseorang sepertinya berani menunjukkan wajahnya di sana. Melemparkan lebih banyak telur kepadanya dengan marah tiba-tiba, Seoryong meraih Lee Wuxin dan berteriak agar dia segera memulai mobil. Lee Wuxin bertanya, apakah dia serius merokok ganja? Yang dijawab Soryong dengan teriakan kembali menanyakan apakah itu benar-benar penting. Saat ini Lee Wuxin menegaskan bahwa itu penting, karena dia tidak mungkin memasukkan seorang pecandu yang berhalusinasi ke dalam daftar perjalanan bisnis. Soryong berteriak bahwa dia tidak merokok ganja, tetapi Lee Wuxin membalas dengan mengatakan bahwa matanya sudah melotot. Soryong berteriak padanya untuk segera membuka pintu dan menyalakan mobil. Lee Wuxin menjawab dengan bertanya jika itu bukan ganja, lalu bau apa yang membuatnya bertindak begitu aneh. Soryong mengumpat mengatakan, itu adalah aroma suaminya. Soryong memeriksa pakaian Lee Wuxin menanyakan di mana kunci mobilnya, mengatakan jika dia tidak pergi, dia seharusnya minggir. Tiba-tiba dia mendengar suara saat Lee Wuxin memecahkan telur ke arahnya menyatakan bahwa itu aneh. Dia bertanya, apakah itu normal baginya mengikuti seorang pria? Hanya karena bagaimana baunya dia mempertanyakannya dengan mengatakan bahwa indera penciuman pria biasanya berasal dari kolon murah dan bertanya bagaimana dia bisa mempercayai anggota tim yang bertindak seperti seorang mesum. Soryong menjawab dengan tegas bahwa itu bukan sembarang pria, itu suaminya. Pria itu biasa saja, tetapi suaminya adalah satu-satunya di dunia untuknya. Dia bukan seorang mesum dan aroma suaminya bukanlah bau yang tidak menyenangkan. Jadi, itu sama sekali tidak akan mengganggu pekerjaannya. Lee Wuxin menghela napas mengatakan bahwa dia mengerti dan memerintahkannya untuk mengemas barang-barangnya untuk perjalanan bisnis segera setelah dia kembali. Beberapa hari kemudian di Bangkok, Thailand, Soryong tiba di markas mereka. Soryong bertanya kepada rekannya tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana. Pria itu menjelaskan bahwa mereka menyediakan keamanan untuk seorang raja narkoba. Dia mengingatkannya bahwa dia telah menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum datang. Dia menambahkan bahwa dia mungkin sudah menduga itu adalah pekerjaan yang mencurigakan. Klien kami telah menghasilkan sekitar 80 miliar dari perdagangan narkoba, sekitar 10 triliun dalam mata uang mereka, dan saat ini berada di daftar pemberitahuan merah Interpol. Berkat tim keamanan khusus perusahaan, pria itu berhasil menghindari penangkapan selama 10 tahun. Pria itu kemudian bertanya, apakah Soryong menyukai uang? Dia menjawab bahwa dia tidak terlalu peduli dengan itu. Dia berkomentar bahwa dia mungkin akan berhenti begitu mereka kembali, karena kebanyakan orang menjadi pucat dan melarikan diri, kecuali mereka sangat membutuhkan uang. Beberapa bahkan meminta untuk pergi sambil menangis, dan yang lainnya mencoba melaporkan mereka ke polisi. Soryong memotongnya dengan mengatakan itu sudah cukup, karena dia perlu membersihkan terlebih dahulu. Pria itu cemberut bertanya apa maksudnya, dan apakah dia takut mengingatkannya bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak sangat membutuhkan uang juga. Soryong dengan tenang menjawab bahwa dia pikir tempat itu adalah semacam tambang emas. Membuatnya bingung. Dalam pikirannya dia percaya itu memang sebuah tambang emas yang ingin ditemukan oleh Badan Intelijen Nasional. Dia merasa aneh segar, menyadari bahwa perusahaan itu bahkan lebih kotor daripada yang dia bayangkan. Malam itu sementara Soryong sedang membersihkan pintu dan Rakli, Wuxin memasuki ruangan dan bertanya apakah dia sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Soryong sedikit memalingkan wajahnya dan mengiyakan Liu Xin, mengatakan bahwa dia pasti sudah diberi pengarahan tentang deskripsi pekerjaan secara keseluruhan, dan bertanya mengapa dia masih ada di sana. Dia menambahkan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak bisa memahami keputusannya. Dia pasti sudah mendengar tentang pekerjaan kotor yang mereka tangani. Jadi mengapa dia masih tertutup debu, bekerja seperti seorang pembersih? Soryong menjawab bahwa kebersihan di tempat itu sangat buruk. Jadi dia telah membersihkan dia. Melirik Lee Wuxin berpikir apakah itu bukan jenis jawaban yang dia inginkan. Lee Wuxin tampak kesal dengan jawabannya, mengatakan bahwa dia ada di sana untuk membantu dengan operasi ilegal, bukan untuk merapikan. Dia mengingatkannya bahwa dia seharusnya memasak makanan untuk para pria yang merakit senjata yang digunakan untuk menjaga jalur perdagangan narkoba. Namun dia bertindak seolah-olah mereka hanya menyusun bagian-bagian bersama jika perlu. Pria-pria itu akan memukuli orang sampai hampir mati. Jadi Soryong menjawab bahwa dia adalah orang yang mencantumkan namanya dalam daftar perjalanan bisnis sejak awal. Lee Wuxin memotongnya dengan mengatakan bahwa meskipun begitu, dia tetap bersikeras untuk membersihkan tempat yang kotor itu. Terlihat frustrasi dengan pilihannya.